Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kita sudah sering mendengar bahwa Habib-Habib yang hidup di Indonesia itu merupakan keturunan Rasulullah, kata Haji Imad. Habib Bahar bin Smith mengatakan bahwa dirinya adalah keturunan Sayyidina Ali. Tidak hanya Bahar bin Smith, kata Haji Imad, namun Habib-Habib yang lain dengan menggunakan panggilan Habib memastikan bahwa mereka memiliki nasab sampai ke Rasulullah. Karenanya beliau-beliau merupakan keturunan Rasulullah, maka sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia memuliakan mereka. Kini klaim bahwa Habib adalah turunan Rasulullah mendapat tantangan. Tantangan itu berasal dari seorang kiai yang bernama Imaduddin Usman Al-Bantani. Dalam artikel hasil penelitiannya yang berjudul "Pengakuan para Habib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah", Kiai Imaduddin Usman sendiri adalah Ketua Fatwa Komisi MUI Banten dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek, Banten. Dia berpendapat bahwa Habib-Habib di Indonesia mayoritas belum terbukti secara ilmiah memiliki jalur darah ke Rasulullah. Jelas hasil penelitian Kiai Imaduddin ini akan menyengat banyak pihak sebab mendelegitimasi kaum habaib. Tapi mengapa Kiai Imaduddin Usman bisa berpendapat demikian? Mari kita lihat. Kata Kiai Imaduddin Usman, para habaib datang ke Indonesia pada tahun 1880-an dan sejak itu mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Rasulullah. Biasanya mereka mengaitkan diri mereka dengan Ba'lawi, keturunan Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi, bin Muhammad Naqib bin Ali al-Uredi bin Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainul Abidin bin Husain bin Fatimah al-Zahra bin Nabi Muhammad. Mereka ini, kata Kiai Imad, yang mengklaim dari arah Ba'lawi, menurut Kiai Imad sebenarnya tidak melakukan asimilasi ke dalam penduduk pribumi. Karenanya mereka dengan mudah dikenali publik. Bagi Kiai Imad, keberadaan mereka di Indonesia tetap tidak mudah untuk dicarikan kaitannya secara keturunan dengan Rasulullah. Memang banyak kitab yang membahas Ba'alawi, misalnya Nubat Latifah fi Silsilati Nasabil Alawi karangan Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail, Ittisalul Nasabil Alawiyain wal Asrof karangan Umar bin Salim al-Atos abad 13 dan Samsul al-Zahirah karangan Muhammad bin Husain al-Masyhur abad 13. Semua kitab ini menjadi sumber dan rujukan untuk ketersampaian nasab mereka ke Rasulullah. Kata Kiai Imad, sayang sekali kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam konteks ini adalah kitab-kitab yang ditulis pada abad 13 atau setelahnya. Bagaimana dengan kitab-kitab abad sebelumnya? 10, 11, dan 12 seharusnya mereka jadikan rujukan. Kiai Imad menyatakan Alawi bin Ubaidillah adalah datuk Ba'alawi di Indonesia. Menurut Kiai Imad, beliau ini adalah urutan ke-12 dari serangkaian nama ini. Ada yang terputus. Menurut Kiai Imad, terputusnya nasab itu di rangkaian keturunan Ali al-Uredi. Menurut penelusuran yang dilakukan Kiai Imad, kedudukan anak Ali al-Uredi ini penting untuk menyambung pada datuk para habib di Indonesia, yaitu Alawi bin Ba'lawi. Dari hasil penelitian Kiai Imad ini atas hadis dan juga kitab-kitab nasab yang primer, dia merasa kesulitan untuk mencari kesinambungan para habib di Indonesia untuk sampai pada Rasulullah, karena tidak ditemukannya keterangan tentang rangkaian generasi yang sampai Ali al-Uredi.